Hai, kamu pernah bertanya nggak sih gimana Islam bisa berkembang di Indonesia bahkan sebelum adanya media sosial, YouTube, atau televisi swasta? Yuk kita balik ke era 90-an di mana dakwah disampaikan melalui mimbar ke mimbar, lewat radio, juga bahkan sebelum surat kabar. Era sebelum 90-an, dakwah Islam di Indonesia sudah aktif dan dinamis. Nah, media dakwah utama dulu itu ada pesantren, ada masjid, radio, surat kabar, dan juga buku. Dulu itu kan tidak ada internet, jadi semua itu sangat bergantung melalui pendekatan langsung atau hubungan personal. Pada masa 90-an, media massa yang digunakan untuk dakwah sangat terbatas. Ada apa aja sih? Nah, yang pertama ada radio, seperti Radio Dakwah Islamiyah dan juga RII yang sangat berperan untuk menyiarkan dakwah ke seluruh negeri di Indonesia. Yang kedua ada kaset. Kaset ini disebarkan secara luas, terutama oleh Kiai Haji Zainuddin. Kemudian ada majalah. Nah, dari majalah seperti majalah Panji, Al-Muslimun, dan juga Suara Muhammadiyah. Meskipun ada media massa yang lain, tapi dakwah secara langsung dari mimbar ke mimbar menjadi jantung utama dakwah pada masa 90-an. Apa saja sih tokoh-tokoh yang berpengaruh? Yang pertama itu ada Buya Hamka, melalui khutbah, ceramah, dan juga majalahnya yang terkenal yaitu Panji Masyarakat. Yang kedua itu ada Kiai Haji Zainuddin. Beliau sangat populer dengan julukannya yaitu Dai Sejuta Umat. Nah, melalui dakwahnya, Kiai Haji Zainuddin melakukan dakwah dari kaset dan juga radio. Ada pendiri-pendiri organisasi besar seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyah, Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dan juga Kiai Haji Zamzam, pendiri Persis. Adanya keterbatasan teknologi membuat penyebaran keislaman berjalan secara lambat dan tidak merata. Terutama pada masa Orde Baru di 90-an, pemerintah mendesak para dai untuk berhati-hati dalam menyampaikan pesan dakwahnya. Pada masa awal Orde Baru, citra pertentangan antara umat Islam baik dari kalangan ormas maupun tokoh dengan pemerintah mulai menguat. Pemerintah mencurigai umat Islam sebagai kekuatan yang ingin mendirikan negara berdasarkan syariat. Sementara umat Islam mencemaskan adanya upaya sistematis untuk mengikis nilai keislaman di tengah masyarakat. Terutama adanya peristiwa yang semakin memperkeruh suasana itu seperti tragedi Tanjung Priok, pemberontakan komando jihad, hingga peledakan Candi Borobudur. Akibatnya banyak orang takut untuk tampil sebagai seorang yang religius. Bahkan menyebut seorang alim bisa membuat dicurigai berpihak pada kelompok tertentu. Organisasi dakwah pun tidak luput dari tekanan. Mereka memilih jalan sunyi, menarik diri, menyembunyikan aktivitas, dan menjalankan dakwah yang sangat hati-hati agar tidak terjerat pengawasan pemerintah. Ditambah lagi, pada masa Orde Baru, pemerintah menerapkan sensor ketat yang memaksa para dai untuk berhati-hati dalam menyampaikan pesan dakwah. Tetapi dengan adanya desakan tersebut, para dai menggunakan kreativitasnya, yaitu dengan menggunakan dakwah yang menyisipkan budaya lokal, juga tradisi, dan juga cerita rakyat. Tantangan bukan menjadi penghalang, tapi justru membentuk karakter dakwah yang adaptif dan penuh strategi untuk menghadapi situasi yang sangat terbatas. Era ini menjadi fondasi penting bagi dakwah modern. Lahirnya lembaga pendidikan Islam, radio dakwah, dan menumbuhkan kesadaran kolektif umat menunjukkan adanya transformasi dakwah yang semakin terarah. Pemikiran tokoh seperti Buya Hamka tetap relevan, menjadi inspirasi untuk menjawab tantangan dakwah di masa kini. Keren ya betapa kuat dan kreatifnya dakwah Islam di masa lalu. Nah, sekarang giliran kita, bagaimana kita bisa meneruskan dakwah di era digital. Saya Ikrimah Hoironisa dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.